Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya semangat pagi. Oke, bagaimana kabarnya anak hebatnya kelas 3 SD Telkom Makassar? Mister harap kalian semua baik-baik saja tentunya. Nah, hari ini Mister akan kembali memberikan materi terkait matematika, yaitu tema 6 subtema 4 dengan judul menghitung keliling dan luas bangun datar menggunakan satuan tidak baku petak satuan. Oke, sudah siap anandaku semua? Nah, mengenal satuan tak baku untuk keliling dan luas. Pada hari Minggu, Regan dan Gibran bersepeda santai bersama teman-temannya. Gibran bersepeda mengelilingi taman yang berbentuk bangun datar persegi. Namun ada yang tahu apa sih arti daripada mengelilingi? Mengelilingi adalah melalui sepanjang tepian tempat yang kita lalui. Lalu Gibran mengelilingi taman dengan bersepeda. Artinya, Gibran bersepeda sepanjang tepian taman. Nah, taman yang dilewati Gibran berbentuk bangun datar. Nah, apa itu bangun datar anandaku? Nah, bangun datar adalah suatu bentuk dua dimensi yang memiliki luas dan keliling namun tidak memiliki ruang. Kemudian, apa sih luas bangun datar itu? Nah, luas bangun datar itu sendiri adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar. Oke, nah ini dia beberapa contoh benda berbentuk bangun datar. Yang pertama ada layar laptop. Nah, layar laptop di sini yang biasa anandaku gunakan di rumah. Apakah itu termasuk benda yang berbentuk bangun datar atau tidak? Ya, betul sekali. Layar laptop adalah salah satu benda yang berbentuk bangun datar. Kemudian contoh yang kedua adalah lantai rumah. Nah, lantai rumah juga adalah salah satu bentuk benda yang berbentuk bangun datar. Kemudian permukaan meja. Dan salah satu contoh lainnya yang biasa selalu kita temukan, yang selalu kita gunakan setiap harinya adalah permukaan buku. Oke? Sampai di sini paham nah yang mana sih contoh benda yang berbentuk bangun datar? Oke. Nah, untuk sedikit informasi, benda berbentuk bangun datar tersebut dapat dihitung keliling dan luasnya menggunakan satuan tidak baku. Nah, pengukuran keliling dan luas dengan satuan tidak baku dapat memberikan hasil yang berbeda jika dilakukan oleh orang yang berbeda pula. Perlu digarisbawahi nak, pengukuran keliling dan luas satuan tidak baku itu biasanya hasilnya akan berbeda jika dilakukan atau diukur oleh orang yang berbeda pula. Karena satuan tidak baku yang digunakan seseorang dapat berbeda dengan orang lain. Oke, misalnya saja di sini Mister punya contoh soal. Regan dan Gibran akan mengukur keliling dan luas dari permukaan layar laptop. Gibran mengukur keliling permukaan layar laptop menggunakan pensil. Dan untuk mengukur luasnya, Gibran menggunakan uang kertas. Sedangkan Regan mengukur keliling permukaan layar laptop menggunakan korek api. Dan luasnya menggunakan kotak korek api. Pertanyaannya, apakah hasil pengukuran Regan dan Gibran akan sama? Ayo, ada yang tahu jawabannya? Kalau kita balik ke slide sebelumnya, di situ sudah tertera bahwa hasil pengukuran keliling dan luas yang dilakukan oleh orang yang berbeda, pastinya juga hasilnya akan berbeda. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi ya nak. Oke. Sekarang kita coba mengukur layar laptop tersebut. Namun yang pertama kita hanya menghitung keliling permukaan layar laptop terlebih dahulu. Ingat, Regan tadi menggunakan apa? Iya, betul, menggunakan batang korek api. Kita coba ya. Nah,
ada berapa batang korek api yang digunakan oleh Regan? Ada yang bisa jawab? Betul sekali, ada 14 batang korek api. Sedangkan Gibran untuk menghitung keliling permukaan layar laptop, dia menggunakan apa tadi Anandaku? Nah, betul sekali, pensil. Kita coba ya. Nah, dari sini kita bisa melihat yang mana yang menggunakan benda yang paling banyak. Apakah korek api ataukah pensil? Nah, untuk jawabannya, pengukuran keliling permukaan layar laptop Gibran lebih sedikit dibandingkan penghitungan keliling permukaan layar laptop oleh Regan yang menggunakan korek api. Nah, di sini sudah paham menandaku? Jadi di slide sebelumnya kita sudah diingatkan jika kita mengukur suatu benda dengan orang yang berbeda, maka hasilnya pasti juga akan berbeda. Oke? Nah, sekarang kita akan menghitung luas permukaan layar laptop. Tentunya Regan tadi menggunakan apa, Nak? Iya, menggunakan kotak korek api. Kita coba ya. Nah, ada berapa kotak korek api yang digunakan untuk menghitung luas permukaan layar laptop Regan? Iya, betul. Ada 30. Nah, sekarang kita beralih ke Gibran. Gibran tadi menggunakan apa, Nak? Iya, Gibran menggunakan uang kertas. Kita coba ya. Nah, dengan menggunakan uang kertas, Gibran hanya memerlukan 6 buah uang kertas untuk mengukur luas layar laptop. Jadi, dari sini kita bisa melihat bahwa dengan menggunakan kotak korek api, Regan ternyata lebih banyak daripada Gibran. Karena kotak korek api itu bentuknya kecil, sedangkan uang kertas itu bentuknya besar. Sehingga uang kertas tidak perlu sebanyak kotak korek api untuk menghitung luas permukaan layar laptop. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita akan menghitung keliling dan luas bangun datar menggunakan petak satuan. Oke. Nah, keliling bangun datar adalah banyak satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian bangun datar. Ini sama seperti yang Mister bilang di awal slide tadi. Kemudian, luas bangun datar adalah daerah yang ditempati oleh permukaan bangun datar tersebut. Dan yang terakhir, keliling dan luas bangun datar juga dapat ditentukan dengan menggunakan satuan tak baku atau petak satuan. Jadi perlu Ananda ingat ketiga poin ini ya. Yang pertama itu, keliling bangun datar adalah banyak satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian bangun datar. Kemudian yang kedua, luas bangun datar adalah daerah yang ditempati oleh permukaan bangun datar tersebut. Dan yang ketiga, kita juga dapat menentukan keliling dan luas bangun datar dengan menggunakan satuan tidak baku, yaitu petak satuan. Nah, sekarang kita akan menghitung keliling bangun datar. Nah, untuk contohnya di sini Mister sudah ada bangun datar ya, yang terdiri dari berapa kotak? Ayo. Nah, untuk menghitung kelilingnya, yang kita ukur adalah betul, yang kita ukur adalah banyak satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian bangun datar. Jadi kita akan mengukur tepian daripada setiap kotaknya. Nah, oke. Kita bisa mulai dari sudut mana saja. Kita coba hitung ya.
Oke, jadi ada 20 keliling bangun datar. Nah, jadi ada 20 petak satuan ya untuk keliling bangun datar yang ada di layar Anandaku saat ini. Sekarang kita akan menghitung luasnya. Oke, kita akan menghitung luasnya ya nak. Nah, ingat tadi luas bangun datar adalah daerah yang ditempati oleh permukaan bangun datar tersebut. Jadi ada berapa luasnya nak? Iya, betul sekali, ada 24. Nah, jadi luas bangun datar itu sendiri ada 24 petak satuan. Berbeda dengan tadi kelilingnya ada 20 petak satuan, sedangkan untuk luasnya ada 24. Nah, sampai di sini Anandaku sudah paham bagaimana cara menentukan keliling dan luas. Oke? Nah, kita beralih ke contoh selanjutnya. Nah, kita ke contoh soal selanjutnya. Namun kali ini kita hanya akan menghitung keliling daerah yang diarsir. Oke, keliling daerah yang diarsir. Ingat, kalau kita mencari keliling, maka kita hanya mengukur banyak satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian bangun datar tersebut. Jadi, panjang tepian yang mana? Oke, kita coba hitung ya. Jadi, keliling daerah yang diarsir sebanyak 20 petak satuan. Oke, sampai di sini sudah paham menandaku? Nah, sekarang kita akan menghitung luas daripada daerah yang diarsir. Oke, nah ada berapa luas daerah yang diarsir pada bangun datar di bawah ini nak? Nah, ingat tadi ketika kita ingin menghitung luas, berarti yang dihitung hanyalah daerah yang ditempati oleh permukaan bangun datar tersebut. Namun dalam soal ini, kita hanya menghitung daerah yang diarsir saja. Jadi ada berapa? Kita coba ya. Nah, ada 17 petak satuan. Oke. Jadi untuk soal ini Anandaku sudah paham. Nah, kita ke contoh soal selanjutnya. Nah, sekarang kita akan menghitung luas daerah yang diarsir. Namun kali ini soalnya agak berbeda ya nak. Jadi semua bangun datar yang diarsir tidak semuanya dalam bentuk persegi. Namun ada juga yang berbentuk segitiga. Ingat ya, segitiga tersebut didapatkan dari satu potongan satu petak satuan secara diagonal atau garis miring, sehingga bisa kita sebut sebagai setengah petak satuan. Nah, yang perlu Anandaku ingat juga, jika setengah petak satuan ditambah dengan setengah petak satuan, maka hasilnya itu sama dengan satu petak satuan. Oke, Mister ulangi sekali lagi, jika setengah petak satuan ditambah dengan setengah petak satuan, maka hasilnya itu adalah satu petak satuan. Oke. Nah, kali ini kita akan mencoba menjawab contoh soal dari luas daerah yang diarsir pada bangun datar di bawah ini. Nah, pertama kita akan hitung dulu daerah yang diarsir yang masih utuh ya, nah ada berapa? Nah, di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti kita tulis dulu yang pertama 4 petak satuan, kemudian ditambahkan 1/2 atau setengah petak satuan. Kemudian ditambahkan lagi setengah petak satuan. Kemudian ditambahkan lagi setengah petak satuan.
Nah, kemudian ditambahkan lagi setengah petak satuan. Kemudian ditambahkan lagi setengah petak satuan. Dan terakhir ditambahkan lagi setengah petak satuan. Jadi ada berapa setengah petak satuan yang kita tambahkan? Nah, ya betul, ada 6. Nah, kita ingat di slide sebelumnya, jika setengah petak satuan ditambah setengah petak satuan, maka hasilnya adalah 1. Jadi luas daerah yang diarsir pada bangun datar di bawah ini adalah berapa? Ya, betul, adalah 7 petak satuan. Oke, sampai di sini sudah paham anandaku semua? Oke, kalau sudah paham, nah, kesimpulannya adalah yang pertama itu keliling bangun datar adalah banyak satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian bangun datar. Kemudian, luas bangun datar adalah daerah yang ditempati oleh permukaan bangun datar tersebut. Kemudian yang ketiga, petak satuan yang berbentuk persegi bernilai 1 petak satuan. Sedangkan jika dibagi 2 secara diagonal akan bernilai setengah atau 1/2 petak satuan. Oke? Oke, terima kasih untuk hari ini. Mister berharap kalian semua telah paham atas apa yang telah Mister sampaikan. Adapun jika anandaku semua masih kurang paham terkait materi yang telah Mister sampaikan, silahkan bertanya kepada wali kelasnya masing-masing. Oke, sudah paham nak? Mister akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.